Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 3 November 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi saat ini untuk semua kasih dan berkat-Mu yang sungguh Engkau nyatakan bagi kami. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, layakkan kami, ya Allah Roh Kudus, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 dimulai dari ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Tema perenungan hari ini, tak terkalahkan. Tai Anna Ditalolen, undefeated. Beberapa denominasi gereja pada setiap ibadah membuka kesempatan bagi yang rindu memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, termasuk gereja Toraja dalam akta liturgi syukur dan rumah tangga. Tentu dengan tujuan agar setiap orang atau keluarga dapat menyaksikan kuasa Tuhan sehingga imannya semakin dibangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Seorang tukang sihir sekaligus nabi palsu bernama Bar-Yesus, kawan gubernur Sergius Paulus, yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan untuk sang gubernur, justru menerima hukuman dari Tuhan sehingga menjadi buta. Tukang sihir merasa terancam kehilangan kesempatan tinggal di istana gubernur, sehingga berusaha membelokkan gubernur dari kerinduannya akan kebenaran yang disampaikan oleh kedua rasul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang adalah kebenaran, yang tidak akan pernah ditaklukkan. Karena itu, dalam mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai kekuatan, penghalang yang datang dari si iblis,
yang dapat berwujud manusia, benda, uang, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, tetaplah beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, dan jangan mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Bahkan jangan pernah memberi ruang pada kuasa-kuasa kegelapan untuk menguasai kehidupan kita, karena kuasa Tuhan yang akan memberi kekuatan kita. Kuasa Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, dan percayalah bahwa mengandalkan kuasa-Nya berarti kita akan hidup dalam kemenangan bersamanya. Terpujilah Kristus, sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kekuatan kami, sungguh kami bersyukur saat ini untuk firman-Mu yang menguatkan dan menopang kami. Biarlah setiap jemaat-Mu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh bentuk kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami memohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati dalam seluruh hidupnya yang mensyukuri kehidupan, pertambahan usia, berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak, cucu jemaat. Kami percaya Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Berkati dalam seluruh karya dan kerja hari ini, di dalam mengangkat setiap tanggung jawab jemaat-Mu Tuhan. Pegang tangan jemaat. Kami sehati bersama berdoa, mendukung seluruh warga jemaat yang ada dalam pergumulan oleh karena berbagai kondisi yang dialami. Kami mohon Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan bagi seluruh warga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Anna Rampo Tiku Padang atau Mama Pascal, Oma Grace atau Ibu Laklang, Bapak Daniel Lupang, Bapak JS Salulinggi, Bapak Andaria 1, Bapak Yohanes Sipi, beberapa jemaat-Mu yang saat ini tengah berjuang di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Demikian pun yang masih rawat jalan di rumah, Ibu CH Dengen, Bapak Matius Ruru, Nenek Boko, Ibu Yeti Yulius, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Joko dan Pascal, Miss Mikael Osipanggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Bapak Andarias 1, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mingna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Rita Nathaniel, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tena, dan beberapa jemaat yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami juga bersama berdoa untuk keluarga yang berduka. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dari Ibu Yohana Tiku Padang. Tuhan memanggil Bapak Markus Salusu dari tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Cornelius Bura. Tuhan memanggil keponakan Bapak Arnoldus Duma. Kami berdoa untuk
saudara ipar dari Ibu Rita sampai Bua, yaitu Prof. Ayub. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan, sehingga seluruh rumpun keluarga yang berduka tetap melihat bahwa Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, Engkau menguatkan, memberkati majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Kami berdoa bersama untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan akan menguatkan, memberkati topangan doa dan dana dari warga jemaat, bahkan dari semua anak-anak Tuhan dari berbagai tempat akan menggerakkan di dalam mendukung pelayanan ini dan nama Tuhan dimuliakan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan, mohon berkat-Mu bagi pemerintah kami, bagi seluruh petugas gugus COVID, tim dokter dalam melawan berbagai sakit penyakit terutama COVID-19 saat ini. Berikan kekuatan bagi kami semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri kami, menjaga orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang. Di dalam nama Yesus Tuhan, sumber kekuatan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.